Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah masuk materi barisan dan deret geometri. Ini merupakan video pertama atau part 1 dari barisan geometri. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang barisan geometri. Kita belum membahas tentang deret geometri. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang barisan geometri ini, sebaiknya kita awali dari pengertian dulu agar kita bisa membedakan mana barisan geometri dan yang mana bukan barisan geometri. Dalam hal ini, mana yang geometri, mana yang aritmetika. Oke, kita lihat saja langsung pengertian dari barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau hasil bagi tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Ini pengertiannya. Jadi, perbandingan atau hasil bagi tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Ini barisan geometri. Sedangkan barisan aritmetika kemarin itu adalah selisih, ya, bukan perbandingan. Selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau selalu sama. Nah, untuk di geometri ini yang dibicarakan adalah tentang perbandingan. Nah, untuk itu sebagai materi dasar atau prasyarat untuk barisan geometri ini, sebaiknya Anda juga harus mengetahui tentang perpangkatan nanti, ya. Kemudian akar, ya, akar pangkat. Itu sebagai materi prasyaratnya. Nah, perbandingan atau hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Jadi, perbandingan tadi yang ini, ya, dan nilainya tetap itu dinamakan dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Misalkan barisan seperti ini, U1, U2, U3, U4, sampai dengan UN kurang 1, sampai dengan UN-nya, kemudian UN. Nah, perbandingan U1 ke U2 atau U2, U1, U3, U2, U3, U4 atau 4, U3, kemudian ini dinamakan dengan rasio, ya, perbandingannya. Dan nilainya sama, perbandingan antara dua suku yang berurutan ini nilainya sama. Jadi UN kurang 1 pun seperti ini juga, ini perbandingannya sama. Atau rasionya sama. R-nya, nilai R-nya ini nanti sama. Contoh, ya. Nomor 1, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, ya. Ini dari 3 ke 6 itu kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Nah, barisan bilangan di samping memiliki rasio yang tetap yaitu 2 atau R sama dengan 2. Berarti barisan tersebut merupakan barisan geometri. Yang dibicarakan di sini adalah perbandingannya 6 banding 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. 12 bagi 6, 2. Itu namanya perbandingan dua suku yang berurutan nilainya sama. Nah, kalau barisan aritmetika kemarin itu selisihnya. Jadi jika ini dipakai ke barisan aritmetika maka ini tidak sama. 6 kurang 3, 3. 12 kurang 6, berapa? 6. Ya, tidak sama, ya. Jadi selisihnya tidak sama. Ini berbicara tentang perbandingan. Jadi karena ini perbandingannya sama atau nilai rasionya sama, maka ini dinamakan barisan geometri. Yang kedua, 81, 27, 9, 31, 1/3, 1/9. Nah, ini perbandingannya 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Nah, barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu 1/3. Berarti barisan bilangan tersebut merupakan barisan geometri, ya. Nah, bagaimana ini menentukan nilai R ini? Silakan simak pembahasan berikut, ya. Rumus menentukan rasio. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan UN per UN kurang 1. Jadi nilainya sama. Kita mau bandingkan U2 dengan U1 itu akan sama nilainya dengan U3 banding U2. Sehingga dirumuskan dengan, ini rumus akhir dari rasio itu adalah UN per UN kurang 1. Ya. Jika ini diganti dengan 100 N-nya, 100 berarti per U100 kurang 1 berapa? 99. Jadi U100 per U99. Jadi ini rumus rasionya.
Nah, sekarang kita menentukan rumus suku ke N, barisan geometri. Nah, suku ke N-nya ini rumusnya ini, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, A kali R pangkat N kurang 1 ini, N kurang 1 ini di pangkatnya ya. Makanya tadi sebagai prasyaratnya itu harus menguasai perpangkatan dulu. Kemudian, ini rumus suku tengah barisan geometri. Jika banyak suku N-nya ganjil, ini merupakan syaratnya. Jika banyak suku atau N itu ganjil. Kalau genap ya berarti tidak memiliki suku tengah. Jadi ini syarat. Suku tengah suatu barisan geometri ya banyak barisannya harus ganjil. UT sama dengan akar dari A kali UN. Ya, akar kuadrat dari A kali UN. Ini rumus suku tengahnya. Keterangan sebagai keterangan ya, A ini masih seperti yang di barisan aritmetik. A itu suku pertama, R rasio, UN sama dengan suku ke N, UT suku tengah, UN kurang 1 suku sebelum suku ke N, dan N banyak suku. Nah, ini di video part 1 ini, nah ini ketiga rumus ini yang akan kita bicarakan. Karena masih berbicara tentang barisan geometri, belum membicarakan deret geometri. Oke, kita langsung kepada contoh soal. Nomor 1, diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, seterusnya. Maka suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah titik-titik, ada 5 pilihan. Kita jawab. Ya, kita jawab. Diketahui dari barisan ini, ya, suku pertamanya 3, A-nya sama dengan 3. Rasionya berapa? Ya, 6 bagi 3 sama dengan 12 bagi 6, itu hasilnya 2. Nilainya tetap. Nah, yang ditanya adalah suku ke-7, ya, U7 sama dengan titik-titik. Maka penyelesaiannya adalah kita akan menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti yang kita butuh apa? A-nya sudah ada, R-nya juga sudah ada, sudah diketahui di soal ini. Maka kita selesaikan ini U7, N-nya kita ganti dengan 7, maka N yang di sini juga ya diganti 7, sehingga sini 7 kurang 1. A-nya 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Jadi 3 kali 64 sama dengan 192. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal nomor 2. Suku ke-4 dan suku ke-8 dari suatu deret geometri adalah 54 dan 4374. Maka suku ke-6 deret tersebut adalah titik-titik. Ini ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Kita akan jawab. Ya, diketahui U4 sama dengan 54. Maka A kali R pangkat 3. U4 itu adalah A kali R pangkat 3. Ini lihat rumus yang tadi UN. Jadi dari mana ini 3? Ini 4-nya ini dikurang 1A kali R pangkat 3. R pangkat 4 kurang 1 sebelumnya. Jadi A kali R pangkat 3 sama dengan 54. Kemudian U8 sama dengan 4374. Maka A kali R pangkat 7 sama dengan 4374. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Nah, kita selesaikan. Rumus yang akan kita gunakan adalah A kali R pangkat N kurang 1. Ya. Namun kita akan membutuhkan A, suku pertamanya berapa, belum diketahui di sini, dan R-nya berapa, ya, juga belum diketahui. Nah, untuk menentukan A dan R ini, simak penjelasan berikut, maka kita akan membandingkan nih suku terbesar yang diketahui banding suku yang kecilnya, ya, yang kecil yang diketahui, besar banding yang kecil. Jadi U8 per U4 sama dengan A kali R pangkat 7 per A kali R pangkat 3 sama dengan 4374 bagi 54. R pangkat 4 sama dengan 81. Ya, ini hasil baginya 81. Nah, ini R pangkat 4 sama dengan 81. Maka R sama dengan akar pangkat 4
dari 81 itu sama dengan 3 ya. 3 pangkat 4 kan sama dengan 81. Nah, substitusi nilai R sama dengan 3 ini ke U4 ya, supaya memudahkan kita ini U4. A kali R pangkat 3. Maka A kali 3 pangkat 3 sama dengan 54. A kali 27 ya, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Bukan 3 kali 3. Biasanya terkecohnya di sini. 3 pangkat 3 malah ditulis 9 ya. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Sama dengan 54 ini. Jadi A sama dengan 2 dari 54 bagi 27. Nah, setelah kita memperoleh nilai A suku pertama dan rasio sama dengan 3 tadi, maka kita masukkan ke rumus ini. Ya, rumus ini. Jadi U6 sama dengan 2, hanya 2 kali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. 5 dari mana? 6 kurang 1. Jadi sama dengan 2 kali 243. 3 pangkat 5 itu 243. Sama dengan 486. Jadi jawaban yang benar adalah E. Mudah kan? Ya mudah, tidak susah. Oke, lanjut nomor 3. Berapakah suku tengah dari barisan geometri berikut? 2, 6, 18, titik-titik, sampai dengan 1400 sampai dengan 1458. Jawab ya. Kita akan menggunakan rumus ini. UT sama dengan akar dari A kali UN. Ya. Ini sudah pasti banyak barisannya ganjil ya, karena di soal ini langsung menanyakan suku tengah. Ini kita tidak perlu uji lagi. UT sama dengan 2 kali 1458. UT sama dengan akar dari 2916 sama dengan 54. Nah, bagaimana? Ini langsung perhitungan kalkulator. Nah, bagaimana caranya menentukan akar hasil pencabutan akar ini, akar kuadrat ini tanpa menggunakan kalkulator? Ini saya berikan penjelasan sebagai bonus tambahan dari penjelasan barisan geometri ini. Cara ekstraksi ya, kita gunakan cara ekstraksi untuk mencabut akar dari bilangan ini. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, ini kita ekstraksi, kita pisah ya. Kita mulai dari 2 bilangan terakhir. Ini kita pisahnya per 2 bilangan terakhir. 16. Nah, sisanya 29. Seandainya ini ada 3 bilangan lagi di sini, maka ini kita pisah juga 2 ya, menjadi 2 bilangan ya. Jadi paling banyak pemisahannya adalah 2. Seandainya 4 ya, berarti ini kita bagi, ini partisi lagi, ekstra lagi 2, kemudian ada 2 bilangan lagi yang dikelompokkan. Nah, karena ini 4 bilangan, maka ini kita mulai dari belakang 2, sisanya masih ada 2 ya, ini satu kelompok. Sekarang kita melihat bilangan berapa yang mulai dari sinilah, akar 29 mendekati berapa ya? Akar 29 itu 5, sekian. Jadi kita ambil yang bulatnya ya. Kemudian kita kuadratkan 5 ini, dikuadratkan 5 pangkat 2 25 ya. Jadi bilangan bulat yang dipangkatkan ini mendekati 29 ya, sama dengan 29 atau mendekati 29, tapi tidak boleh melebihi 29. Nah, yang tadi kan yang akar yang mendekati dari 29 adalah 5. Jadi di sini dipilih 5, 25 ini dari mana? Dipangkatkan 2, 5 pangkat 2 25. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya adalah 29 kurang 25 itu 4. Kemudian turun 16. Partisinya seperti ini. Kan tinggal 3 bilangan. Jadi ini 2 bilangan dipartisi, bisa satunya di sini. Nah, sekarang kita akan mengekstraksi yang 416 ini. Caranya seperti ini. 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, jadi 2 kali hasil yang ini. Jadi 5 ini dari sini. Ini rumusnya 2 kali hasilnya ini. Hasilnya di sini berapa? Kebetulan 5, maka sini 5. Jadi 5 ini berasal dari sini. Ya, sama dengan 10. Nah, 10 ini turun ke bawah.
Temu ke bawah di sini. 10 titik-titiknya ini kita isi dengan bilangan yang sama. Nah, sehingga nanti ini dibaca nanti 100 lebih ya, 100 lebih karena 10. Nah, yang cocok supaya sama atau mendekati 416 ini adalah di sini 4. Ya, 4, ini juga 4 harus sama. Jadi 104 kali 4 berapa? 104 kali 4 itu sama dengan 416. Maka ini kita kurangkan lagi hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti ini 4 yang saya warna merah ini saya simpan ke sini. Ya, 54. Jadi hasil dari akar 2999 itu adalah 54. Ya, sudah. Oke, cukup ya. Di situ untuk penjelasan dari barisan geometri ini sudah lengkap tadi. Bagaimana menentukan rasio, bagaimana mencari suku pertama, kemudian bagaimana menentukan suku KN-nya, dan bagaimana menentukan nilai suku tengahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.